Selamat datang di Challenge Football Media edisi SSB. Apaan tuh SSB? Sepal sepil bola. Kita bahas apa lagi nih Ya, hari ini? tahu dong kalau di bar ini jersinya negara, kita akan bahas apa, Sam? Oh, Piala Dunia kayaknya Oke, ya. Piala Dunia udah masuk ke match week kedua. Terakhir. Tapi sebelum itu kita say thanks buat Ascot Sudirman yang udah menyediakan tempat ya buat kita seru-seruan bahas-bahas tentang Piala Dunia akhir-akhir ini, pertandingan-pertandingan yang seru pastinya. BTW gue nggak pakai baju timnas, jadi pakai baju yang biasa, maksudnya klub-klub biasa aja gitu loh. Oke, jangan lupa juga kalian kalau mau nginep di Ascot bisa cek IG-nya di sini. Nih di sini. Di mana Oke. nih? Terserah editornya deh. Oke, kita ke grup A dulu nih, Sam. Grup Kayaknya. A ada pertandingan seru kayaknya ya. Ada yang udah lolos belum sih? Ada, yang lolos itu udah pasti lolos ya. Ada Meksiko sama Afrika Selatan. Wih, Meksiko sih memang mantep ya. tuan rumah ya. Karena tuan rumah. BTW Meksiko ini udah benar-benar menyapu bersih semuanya dengan rekor tanpa terkalahkan di babak terkalahkan. grup. Jadi dia dapat 9 poin ya. 9 poin dari 3 laga. Benar. Dan yang mengejutkan nih Afrika Selatan ya. Oh iya, Afrika Selatan. Karena di part sebelumnya kita ngejagoin Korsel. Korsel ya, tapi sayangnya Korsel tidak. Jadi jalannya pertandingan Afrika Selatan dan Korsel cukup ketat. Cukup ketat dan Jadi ya golnya juga gol cukup hoki ya itu. nggak tahu sih counter attack dari Afrika Selatan. Cuman dari Korea Selatannya mungkin kurang klinis di ini ya, di sisi lini serang. lini serang. Finishingnya mohon maaf kurang nih untuk Korea Selatan ya. Sebenarnya Korea Selatan masih punya kans buat lolos. Buat lolos Korea, cuma dia masih nunggu hasil dari tim lain. Dia masih bisa peluang lolos lewat peringkat 3 terbaik. Iya, peringkat 3 terbaik. Iya. Dan satunya yang udah pasti gugur itu Ceko ya. Iya, Ceko. Aduh, Ceko sebenarnya ya kita nggak ekspektasi banyak ya sebenarnya. Dia pemain topnya juga kayaknya udah nggak ada ya sekarang. Ya, Ceko tuh. Coufal dan Soucek kan kita nggak bisa ngandelin dua orang itu terus ya. Apalagi di lini serangnya juga. Lini serangnya juga ya. Regenerasinya belum kelihatan ya untuk Ceko. Apalagi Ceko juga pertandingan terakhir ketemu Meksiko ya. Barusan tadi pagi ini. Dan pressure-nya berat pasti. Pressure-nya berat, akhirnya ya Ceko nggak bisa berkutik sama sekali. Akhirnya Ceko harus takluk dari Meksiko dengan skor 3-0. Oke, lanjut ke grup B nih. Lagi-lagi tuan rumah berhasil lolos. Di grup ini ada Kanada sebagai tuan rumah yang lolos di posisi kedua. Oh, di posisi kedua. Posisi satunya diisi oleh Swiss. Agak mengejutkan ya, di pertandingan terakhir Kanada harus takluk di kandangnya sendiri oleh Swiss. Swiss emang top perform sih di Piala Dunia kali ini. Karena padahal Swiss tuh pertandingan pertama masih ini ya, imbang. Imbang lawan Qatar lagi. Iya, imbang lawan Qatar. Nah, kita ngomongin sedikit soal Qatar nih. Yang tampil sedih kayaknya banget di ya. antara banyaknya tim Asia tuh Qatar salah satu yang paling dibenci oleh khususnya warga Indo ya. Warga Indo, warga Yordania, warga Jepang. Iya, karena ya kalau mereka main di AFC dan wasit-wasitnya dari wasitnya Timur Tengah. Itu pasti mereka selalu dapat ada advantage gitu. Iya, ada apa ya? Privilege spesial lah. Kita nggak mau menduga-duga ya, tapi ya fakta gimana ya di lapangannya udah bukan rahasia umum. Masih rahasia umum. Udah bukan rahasia umum ya berarti. Iya, udah bukan rahasia umum lagi. Jadi semua orang udah tahu kayaknya deh kalau bahkan Jepang atau Korea gitu dia ada rumornya mau keluar dari AFC kan. Iya, sempat ada rumor Jepang mau JFA, Japan Football Association mau mencanangkan lah. Tapi masih wacana. Negara-negara Asia Timur berkonsolidasi ya, berkoalisi buat melawan AFC di Timur Tengah gitu. Iya, kayaknya emang perlu dilawan ya. Qatar mungkin udah bikin pemain cedera ya. Iya benar. Kaki, kartu merah banyak. Iya sih. Jadi ya gimana, Akram Afif yang digadang-gadang bintangnya Qatar
kembali lagi 2 edisi beruntun tidak bisa lolos fase grup ya. Tidak bisa lolos fase grup dan tidak bisa berbuat apa-apa, khususnya Akram Afif. Iya. Dan justru bintang utamanya Almos Ali jarang starter malah. Apalagi di edisi sebelumnya mereka tuan rumah ya. Iya, tuan rumah edisi sebelumnya. Jadi kayaknya cuma Qatar ya dalam 3 edisi terakhir ini dia satu-satunya tuan rumah yang gak lolos ke fase knockout. Iya benar. Karena Afrika Selatan di 2010 ternyata pernah lolos, guys. Keren tuh Afrika Selatan. Makanya Afrika Selatan pernah lolos. Afrika Selatan gak lolos. Oh, cuman dia ini menang di dia peringkat ketiga kalau nggak salah deh. Oh, peringkat ketiga. Cuman itu rekornya kalau nggak salah rekornya adalah Qatar negara pertama yang belum nggak bisa memenangkan pertandingan pertama iya benar. Sebagai tuan rumah. Kan kalau Afrika Selatan menang. Rusia bahkan Rusia juga menang dia di Rusia match pertama. Match pertamanya. Oke, geser ke grup mana lagi nih? Grup C nih. Grup C ada yang meledak-ledak nih. Siapa tuh? Karena Brazil baru saja menang telak di pertandingan kedua dengan skor 3-0 kalau nggak salah ya. 3-0. Sangat-sangat skor yang menjanjikan dan sepertinya membawa angin kepercayaan diri yang tinggi untuk mengarungi fase knockout. Ya, dan jujur gue sendiri di prediksi kemarin gue prediksi Brazil itu bakal flop. Oh iya. Dan ternyata setelah 2 match terakhir mereka akhirnya bisa bangkit. Akhirnya bisa bangkit dari mengandalkan strikernya Matheus Cunha. Iya, Don Carlo kayaknya langsung ini ya refleksi diri gitu. Iya. Dia di match kedua nggak mainin lagi Igor Thiago. Karena kita lihat pertandingannya tadi Skotlandia melawan Brasil. Sebenarnya Vinicius mencetak 2 gol. Harusnya 3 ya. Di menit akhir babak pertama menit 30-an sekian. Itu sayangnya dianulir karena pelanggaran. Harusnya bisa hat-trick itu Vinicius. Iya. Itu pasti booming banget. Tapi Vinicius sudah nyetak top scorer sementara Brazil iya. Selain Cunha. Dan Vini ini di 3 laga Brazil di fase grup dia berhasil jadi pemain terbaik. Oh iya benar. Di 3 pertandingan itu. 3 pertandingan babak grup ini ya. Iya, betul. Kira-kira Scotland ya dia masih ada peluang sih untuk lolos masih fase knockout. Di peringkat 2 ya. Dia peringkat 3. Oh, peringkat 3, peringkat 2-nya. 2-nya Maroko. Oh, Maroko karena Maroko baru saja tadi menang dramatis ya. Sempat ada perlawanan yang sengit dari Haiti. Haiti lumayan menyulitkan skuad Maroko ya. Karena di match itu dia nothing tulus juga nggak sih? Nothing tulus sih ya, karena udah pasti nggak lolos dan ya kita akhirnya dipersembahkan bahwa tim kecil pun bisa dari negara yang nggak terlalu diperhitungkan tapi bisa kasih perlawanan, menyulitkan. Ya inilah serunya Piala Dunia gitu kan. Iya, serunya Piala Dunia. Kayak salah satunya mungkin kemarin Cape Verde, Curacao, sekarang Haiti. Dan grup selanjutnya nih kalau Curaçao itu masih grup D dulu. Oh, di grup D. Tuan rumah dulu. Grup D, ada grup USA. USA. Gokilnya di Piala Dunia kali ini ada tiga tuan rumah dan 3-3-nya lolos. Oh iya, lolos otomatis ya. Keren loh ini. Baru pertama kali ya. Karena memang ini edisi pertama juga Piala Dunia diadakan 3 tuan rumah ya. 3 tuan rumah. Sebelumnya 2 Jepang Korea di tahun 2002 gitu. Jepang Korea. Kalau kita lihat Amerika Serikat di pertandingan terakhir nanti akan bertemu Turki. Kira-kira prediksinya gimana nih? Amerika kayaknya bakal menang mudah sih. Soalnya Turki kan udah pasti gugur. Gugur udah. Udah ya paling apakah mungkin bisa akan lihat seperti Haiti. Tapi ya kayaknya sih USA bakal mendominasi sih. Apakah kita bisa melihat rock and roll football ala Mauricio Pochettino? Iya, Pochettino. Kan? Kita nggak tahu karena Turki sebenarnya kita melihat Turki ekspektasinya menaruh tinggi ya ke mereka ya. Diprediksi bisa juara grup di grup ini. Karena banyak pemain kayak Yildiz, Arda Güler, Kardioglu dari Brighton. Jadi kayak
Aduh, kalian ada yang jagoin Turki sebagai kuda hitam nggak guys? Prediksi Nah, banyak sih kayaknya yang jagoin Turki sebagai kuda jadi hitam sebagai kuda ya. hitam. Cuma ya sayangnya mereka nggak perform di Nggak Piala Dunia perform kali Piala ini. Dunia kali ini dan jujur aja sangat mengecewakan ya penampilan Turki dan Justru pertandingan. justru yang bikin kejutan Australia sih. Iya, Australia. Dia kan wakil dari salah satu bisa disebut wakil Asia ya. Mm-mm. Dan dia bisa berhasil cetak satu kemenangan lawan Turki berarti ya dia menangnya. Iya. Oh, gokil Australia. Next ada selain USA nih. Ada dari grup 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 E C, grup berarti. E ya. Grup E selanjutnya ada Jerman yang udah pasti lolos ya karena dia udah raih 2 kemenangan di 2 game ini. Setelah di 2 edisi sebelumnya cuma mentok fase grup nih. Oh iya, benar. Ini akhirnya Jerman bisa lolos ke babak gugur lagi setelah 2018 yang mengecewakan ya di Iya, bobol katanya sih kena Son kutukan ya. Heung-min. Iya, tapi kayak kutukannya langsung dihancurkan oleh Prancis Iya, 2022. Di Prancis. 2022 juga di tahun yang sama Jerman juga mengecewakan karena harus takluk oleh Dia Jepang ya. iya, dia di grupnya cuma kalah selisih gol ya kalau nggak Selisih salah. gol sama Sama Spanyol. Spanyol yang fun fact-nya Spanyol malah di posisi kedua waktu Kedua itu. ya, Jepang juara grup Jepang ya. juara grup. Gila. Dan yang menunjukkan sih Ekuador. Gua Oh iya, Ekuador. jagoan Ekuador sebagai kuda hitam karena gue lihat dari Skuadnya. kualifikasi Oh, kualifikasi juga dia di peringkat 2, peringkat Pak. 2 dia malah di finish di atas Brazil. Iya, zona CONMEBOL dia di peringkat 2 Ekuador. Tapi sayangnya Sayangnya di tidak. Piala Dunia kali ini penyerang-penyerangnya sih yang lagi-lagi kurang klinis. Bahkan Mana? di match terakhir lawan Curacao itu pemain kita Caicedo udah bikin assist yang cakep tuh. Cuma strikernya lagi-lagi nggak bisa Oh, ada mengeksekusi ini dengan baik. apa expected asisnya mantep tuh kayaknya Iya, ya. jarang Iya. tuh lihat Caicedo ngasih umpan-umpan kayak gitu. Gila sih emang keren. Tapi Iya, saya ya kita ngelihat skuad Ekuador ada Hincapi, ada ada Caicedo, Caicedo, ada William Pacho. William Pacho Sebenarnya yang kuat kayaknya lebih di sektor di tengah ke defense. belakang ya, timbang tengah ke belakang. depannya itu. Jadi Ekuador baru mendapatkan 1 poin ya. 1 poin dari 2 match. Aduh, berat sih Ekuador. Ya itu salah satu biggest upset lah di World Cup kali ini selain Turki ya. Kira-kira ada lagi ya? Kalau dari Pantai Gading mungkin yang sudah pasti lolos ke babak knockout karena dia udah berhasil memenangkan 1 pertandingan dari 2 game. Dan 1 pertandingan itu dia dimenangkan pas lawan Ekuador kemarin. Dan matchnya juga cukup alot sih. Iya. Match itu bahkan Pantai Gading baru bisa cetak gol di menit-menit akhir. Iya ketat juga ya sebenarnya. Defense-nya sama-sama bagus. Dan skuad Pantai Gading juga di Piala Dunia kali ini cukup oke sih. Ada nama-nama besar kayak Amad Diallo. Yan Diomande. Ya, iya Yan Diomande ya. yang dibanderol 150 juta loh. 150 atau 140 juta oleh Leipzig ya. Iya. Katanya dengar-dengar mau ke Liverpool. Chelsea juga sebenarnya dulu waktu itu sempat minat ya. Cuman karena kita udah nabung banget, dia posisinya wing kanan, wing kiri kita udah melimpah banget. Jadi wingnya kita nggak ikut perburuan. Iya, benar. Ngomong-ngomong Pantai Gading, kita bicara soal negara Afrika dulu nih. Senegal. Karena Senegal kan dia nih juara Afrika ya. Ya, juara Piala Afrika. Piala Afrika tapi ya dengan cara yang ya gimana gitu ya. Iya, yang WO berapa menit itu. Terus Iya. baru balik dan akhirnya adu penalti Diumuminnya tuh 3 bulan kemudian. Kalau 3 bulan kemudiannya itu Maroko, Sam. Oh, itu Maroko. Iya, kebalik. Oh, kebalik ya? Iya, yang pokoknya kalau dari segi pertandingan yang menang itu emang Senegal. Cuma dari di match itu dia sempat ada berhenti berapa menit. Oh, makanya dianggap kalah. Oh, lucu ya. Nah, berapa bulan kemudian diumumkan yang juara Maroko. Nggak enak banget sih. Tapi kita terlepas kontroversi itu kita bahas pemainnya aja. Ada pemain kita Mamadou Sarr dan Nicolas Jackson. Didier Jackson. Ini apa ya, run dari Senegal nih sebenarnya biasa aja ya, nggak terlalu
kalau kalian seperti Ghana lah. Ghana itu salah satu yang mengejutkan juga itu. Senegal tuh kalau dilihat dari squad sebenarnya sedikit lebih unggul dari Norwegia. Cuma lagi-lagi lini depannya sih. Yang dihadapi adalah monster-monster berbadan besar seperti Haaland dan Haaland. Alexander Sorloth. Ya itu. Iya. Wah, badannya gede. Ditambah dia segrupnya sama finalis edisi sebelumnya. Iya, sama Prancis. Sudah ketemu sama Mbappe gitu. Dembele. Aduh, pelali karcel semua itu. Nah, udah gesek-gesek ke Prancis nih. Kita Iya. sekalian aja deh, ada match yang big match banget nih. Sabtu dini hari nanti Prancis melawan Norwegia. Gila, ini Mbappe versus Haaland nih. bersalah nih. New God nih. New God setuju gak lu New God? Setuju sih. Setuju ya? Mbappe Haaland. Berarti apa future? Cuma kalau Mbappe Haaland tuh mereka berdua lebih condong ke Ronaldo gak sih? Ya kita kesampingkan itu dulu. Cuman kan mereka kayak bersaing. Iya bersaing dari dulu sejak mereka sama-sama di PSG masih sama di Dortmund kan. Bahkan sempat ada fase di mana kalau nggak salah waktu kita juara UCL 2021 yang fase gugur tuh, yang Dortmund, gue pengen si Mbappe kan habis cetak hat-trick tuh lawan Barca. Iya. Waktu dia masih di PSG guys. Terus si Haaland waktu itu ke Dortmund ketemu siapa gitu. Pokoknya dia kayak wartawan nanya ke Haaland, lu tanggapannya apa nih Mbappe cetak hat-trick gitu. Iya. Ya biasa aja. Besoknya dia hat-trick anjir. Hat-trick apa brace? Gue lupa. Pokoknya jadinya Haaland tuh subur banget tuh. Iya. Persaingan udah mulai kerasa panas ya dari sekarang. Kira-kira kalau kita lihat apa dari Norwegia bisa ada kemungkinan nggak? Kalau lihat Norwegia Prancis ini gue keinget di match Inggris Belgia di Piala Dunia 2018. Kan waktu itu mereka satu grup ya. Dan sebelumnya mereka sama-sama juga meraih 2 kemenangan. Nah di match terakhir mereka itu terlihat seperti pengen jadi runner up grup. Karena dilihat dari line up-nya sama-sama nurunin pemain pelapis. Oh iya. Kayak gitu. Dan akhirnya pertandingan itu dimenangkan Belgia dengan skor 1-0. BTW kalau Belgia 2018 gue jadi keinget Hazard sih. BTW guys, ini ruangan di sini tuh ada foto Hazard nih. Ini kita nggak bisa kasih lihat sih, ada di sana lah. Ntar ada kontennya nggak sih? Ada foto Hazard itu jersey 2014 2015. Itu Belgia 2018 emang itu sih bukan generasi emas Belgia ya, tapi prime Hazard. Just prime Hazard. Prime Hazardnya memang. Iya, karena kebukti kan setelah 2018 di Euro 2021 Belgia nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, karena Hazardnya juga udah menurun. Tapi ya ngomongin foto Hazard, ini selain di sini dekorasinya selain ada foto Hazard ya, ada fotonya Zola. Iya, ada banyak. Nanti kalian bisa lihat kita tampilin videonya. Iya. Ada Zola, ada Lampard, kerennya Ascot ya. Legenda-legenda Chelsea. Dan suasana kamar Chelsea kayak gini cuma bisa kalian dapetin di Ascot Sudirman Jakarta. Oke, balik lagi ke match nih. Dan di penentuan ini kan yang agak memberatkan Prancis tuh sebenarnya di Deschamps. Oh, Deschamps. Karena kemarin dia baru dapat info berita kalau duka ibunya meninggal. Jadi dia nggak bisa dampingin Prancis di melawan Norwegia nanti. Tapi dia comeback kalau udah fase gugur, fase knockout. Menurut gue sih kayaknya kedua tim bakalan sama-sama nurunin tim pelapis sih. Oh, malah pelapis ya? Iya, karena menurut gue ini kesempatan bagi kedua tim untuk kasih istirahat ke pemain-pemain kuncinya. Oh, buat fase knockout ya? Iya, betul. Karena kalau dilihat dari bracket, lebih untung yang juara grup. Kalau misal lolos, jadi bracketnya lebih mudah di juara grup. Oh, takutnya ntar malah main mata lagi. Ya, itu kan bahaya ya. Tapi kalau kita ya sebagai fans yang casual netral di Piala Dunia ya, ya pasti berharap menurunkan kekuatan terbaik lah Prancis. Ya. Prancis Norwegia kan
kita melihat dua future GOAT. GOAT ya. Gila, ini Ada Mbappe lawan Haaland. Haaland dan Norwegia juga sebenarnya nggak buruk juga, nggak Haaland doang kan, masih ada Odegaard, masih ada Sorloth, dan masih ada ya pemain underrated kayak Sander Berge. Dan yang striker Wolves tuh juga dari Norwegia kan. Oh iya, Jakob Starnasen. Nah, Ya, itu kan itu. apa ya? Norwegia nih kalau dibilang kuda hitam agak nanggung ya. Iya, dia masuk ke tim besar gak tuh? Bisa. Dan ini juga debutan mereka di Piala Dunia kan. Iya, debutan setelah sekian lah. Setelah kapan ya terakhir kali? Kita belum lahir, guys. Zaman bapaknya Haaland aja belum masuk ke Norwegia. Dan sekarang lolos dan udah ngamanin tiket ke fase knockout. Jadi sepertinya kita berharap akan ada banyak gol dari Prancis versus Norwegia ya. Betul. Kira-kira next kalau ngomong Norwegia, bentar. Gua inget apa tuh? Chance yang ini apa? Iya kan? Viking Claps. Enggak, yang gini. Oh, yang di kereta itu. Yang perahu gitu. Dia kayaknya ngelakuin hal itu di mana aja sih. Iya. Jadi itu salah satu selebrasi ikonik dari supporter Norwegia ya. Akhirnya ada lagi semenjak kita terakhir melihat selebrasi ikonik tuh Iceland ya. Iceland kalau enggak Senegal. Iceland Senegal dan ini ada yang dari Kongo. Iya. Kalau tahu yang berdiri doang tuh. Kita kalau bahas fans-fansnya antusias banget. Cuma yang disayangkan tuh kenapa supporter Senegal nggak seikonik seperti biasanya? Karena ada beberapa supporter yang visanya dibatasi sama Trump. Lagi-lagi politik ya. Betul, ngomongin supporter nih. Kan kemarin sempat huru-hara supporter, sebenarnya bukan supporter ya, kayak fans fanatik sih. Fans fanatik ya, salah satu bintang dari Portugal yang sempat nyerang ini. Iya, bahkan pemain kita kesayangan kita Pedro Neto ya. Juga IG-nya digeruduk ya. Pedro Neto, João Neves, siapa lagi, Bruno Fernandes, itu semuanya dihujat habis-habisan katanya. Tapi akhirnya Cristiano Ronaldo membayar di pertandingan melawan Uzbekistan. Nah, langsung brace ya. Sebenarnya itu peluangnya banyak banget sih. Ya. Cuman ya 2 gol it's okay. Tapi lu setuju nggak kalau ada ungkapan gini, Ronaldo tuh bakalan main bagus kalau nggak mikirin Messi? Setuju nggak? Gue setuju lagi. Gue kelihatan mukanya dia tuh kayak anjir, Messi udah hat-trick, udah ngegolin brace, dipuja-puja. Gue asem banget lawan Kongo, seri kan, nggak bisa ngegolin lagi. Ya udah, gimana tuh? Panas ya. Tapi kalau ya kita ngelihat kemarin lawannya Uzbekistan sih, debutan dan gimana ya, minim pengalaman lah. Husanov aja akhirnya cetak gol bunuh diri di salah satu golnya Portugal 5-0 kemenangan mereka lawan Uzbekistan kemarin gitu. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong Ronaldo, pasti kita ngomongin Ronaldo tuh kayak ngomongin Batman dan Joker. Bukan Superman ya? Oh, Batman dan musuhnya lah maksudnya. Oh, Joker. Messi, kita nggak bilang Messi itu Joker guys, itu cuma perumpamaan aja kan. Karena rivalitasnya abadi ya. Kalau kita ngelihat Messi udah mencetak rekor mengalahkan Miroslav Klose, rekor gol di Piala Dunia terbanyak saat ini dengan torehan 18 gol. Klose kan sebelumnya 16 gol tuh. Iya, assist juga kayaknya udah dipatahin ya sama Messi. Dia pencetak assist terbanyak juga di sepanjang sejarah Piala Dunia. Ronaldo sedangkan baru 10 apa 9 gitu deh kalau nggak salah. Masih jauh sih Ronaldo. Masih jauh, apalagi bahkan di list top 5 atau top 6 gitu nggak kelihatan dia. Kelihatan Ronaldo. Tapi kita melihat bintang muda Perancis. Nggak muda sih sebenarnya. Iya, El Dictator Mbappe yang udah menyamai rekornya dengan Miroslav Klose sebanyak 16 gol. Udah setara nih. Kayaknya di next match juga pecah sih kayaknya sama Mbappe. Ini bakal posisi kedua sih, Mbappe bakal pecah rekor. Bahkan dia bisa berpotensi di Piala Dunia kali ini
bahkan jadi top skornya. Iya, pasti bakal jadi top skornya. Apalagi kalau kita ngomongin Mbappe dan Haaland yang udah sama-sama cetak 4 4 gol. gol. Ya Messi di atas lah 5. Tapi kan kita Balik lagi balik ke lagi the ke future god. future godnya nih, masa depan kita kan. Iya, ada Mbappe dan Haaland Haaland. sama Mbappe. Dan selain ada Mbappe dan Haaland, ada di posisi ketiga Jonathan David nih kalau nggak salah ada. Jonathan David atau Valerian Balogun kalau nggak salah. Nah, itulah ya. Pokoknya dari tuan rumah juga ada guys yang apa Yang mengirimkan jadi top skor ya. wakil top skor mereka gitu. Dari Amerika ada Valerian Balogun kalau kalian tahu Valerian Balogun Balogun. apa Balogun? Balogun apa Balogun nggak tahu, pokoknya itulah striker AS Monaco yang kayaknya Ya. dirindukan hampir semua fans Arsenal. Ya nggak? Fans Arsenal kangen nggak sama mereka? Selain fans Arsenal, Kangen mungkin juga. publik Inggris juga kangen sama dia ya. Karena sebelumnya Kewarganegaraan Inggris. Cuma sebelum Piala Dunia edisi kapan gitu, dia ganti kewarganegaraan. Oh iya benar. Jadi kalau selain Valerian Balogun ada Jonathan David dari Juventus yang sempat dikaitkan oleh Chelsea beberapa tahun lalu ya. Ya tapi ya rumor-rumor sebelum ke Jupe kan. Iya, rumor-rumor warung kopi biasa aja lah itu. Oke, next kita bahas grupnya jagoan lu nih Sam. Spanyol. Ada Spanyol yang Akhirnya ya Spanyol. Ya Spanyol sebenarnya belum tentu lolos juga guys. Cuman kita lihat kalau dari Spanyol habis menang lawan Saudi Arabia, menang meyakinkan 4-0. 4-0 ya? 4-0. 4-0. Dan kita kalau ngelihat Spanyol dan Lamine Yamalnya ini lumayan ini ya, ngotot ya. Dan akhirnya pelatih Spanyol langsung rubah line up ya di match lawan Arab itu. Lawan Arab benar-benar nggak full masang Gavi di iya, winger lagi. Ya itu kocak sih. Akhirnya mereka masang Alex Baena apa Alex Buena ya lupa. Baena ya, dia di winger kiri. Ya yang sebenarnya dan surprisingly itu si Oyarzabal ya. Oyarzabal. Iya. Oyarzabal ditaruh di posisi striker dan moncer dia. Moncer banget ya. Gacor. Bahkan di beberapa match terakhir bersama timnas Spanyol, dia tuh cuma gagal cetak gol di lawan kemarin. Kemarin lawan ini Cape Verde doang. Iya, karena Oyarzabal penentu juga kemenangan Spanyol lawan Inggris di Euro 2024 final. Pas final ya. Iya, di menit-menit terakhir itu. Iya, pas sudah disamain sama Cole Palmer. Iya. Aduh, kangen banget lihat Palmer main. Lihat Palmer kayak gitu ya, kapan lagi ya 2024 tuh Palmer emang mantep banget. Iya sih. Oyarzabal nih apa ya? Dia tipikal striker flamboyan kayaknya deh. Dia apa ya? Nggak terlalu banyak lari, nggak terlalu banyak gerak, tapi ya karena postur badannya besar juga. Dan Oyarzabal nih sebenarnya awal karir meniti karirnya aja itu dia di winger kiri. Gelandang serang. Diplot jadi striker ya. Sekarang jadi striker karena kan di winger kiri sekarang ada Nico Williams ya. Ngomong-ngomong soal Nico Williams, beberapa dua pertandingan nih jarang dia jadi starter. Dia nggak kelihatan sih, nggak terlalu kelihatan. Dia jarang jadi striker. Padahal Nico Williams waktu di Euro itu apalagi duet bareng Yamal ya. Iya, itu kita kangen banget guys. Khususnya gue sebagai fans Spanyol ya yang kangen banget sama. Ya, mungkin karena faktor cedera kali ya. Bisa jadi. Jadi membuat performanya turun akhir-akhir ini. Tapi lu sendiri optimis gak Sam kalau Spanyol bisa lolos sebagai juara grup? Ini kita bicara pertandingan terakhir mereka, Spanyol melawan Uruguay. Uruguay ini kita gimana ya? Uruguay bukan Uruguay yang dulu lah ya. Udah berubah semenjak zamannya Cavani, Suarez. Dulu strikernya Cavani, Suarez. Itu agak menakutkan, backnya masih Diego Godin, Jose Gimenez. Iya, sekarang strikernya Serigala Uruguay. Darwin Nunes ya. Tapi kita namanya sepak bola Latin ya. Kita nggak bisa meremehkan. Karena Latin tuh ini pace mainnya juga cepet gitu loh. Apalagi ditambah sekarang mainnya di Amerika juga kan. Pasti tim-tim dari benua Amerika tuh punya keuntungan lebih. Karena dari segi cuaca mereka udah adaptasi. Iya. Dari segi lapangan juga udah sering main mungkin di situ ya. Kita kalau bicara Uruguay, mereka ikonik dengan
formasi 4-4-2-nya dulu ya. 4-4-2. Soalnya yang di depan biasanya Suarez sama Cavani. Suarez kan. Cavani doang kan. Nah, ini kan ada Darwin Nunes ya. Kira-kira kasih perlawanan kayaknya dari Uruguay. Justru gue kalau melihat Uruguay bakal main bertahan sih. Kayaknya dia ngincer imbang lagi. Incer imbang. Karena Soalnya- posisi poinnya udah sama kan 4 Enggak, juga. dia 2 poinnya. Oh, 2. Soalnya di 2 match cuma bisa imbang. Yang satu jadi Spanyol di atas 4. Uruguay 2. 2 Cape Verde ketiga. Cape Verde 2. Arab terakhir. Arab terakhir ya. Oh iya. Itu Cape Verde masih bisa lolos. Ini loh. Peringkat 3 terbaik ya. Peringkat 3 terbaik loh. Kalau bisa gila, dia debutan loh. Kalau bisa menang lawan Arab. Nah, kita kan nggak tahu ini. Iya, who knows. Who knows? Arab ini kan negaranya kalau di Piala Dunia, mohon maaf aja nih. Aduh. Nggak bisa diandelin ya. Nggak bisa diandelin. Ya kita juga kalau ngelihat negara Arab nggak bisa bicara banyak ya. Kalau di Piala Dunia. Di Piala Dunia. Kayaknya mereka fokusnya cuma di AFC deh. Iya. Sama kayak Qatar tuh. Katanya Qatar ya. Next ada dari grup mana lagi? Udah mungkin grup terakhir kah? Grup terakhir nih ada timnas overrated kita. Ya. King England. Inggris. King England setelah sebelumnya berhasil menggemparkan dunia dengan berhasil mengalahkan Kroasia 4-2. Tapi di match melawan Ghana gagal mencetak gol. Aduh. Gimana Sam, komentar lo? Sebenarnya ada fakta, nggak tahu fakta tapi ada kabar cukup unik ya di luar teknis lapangan ya. Salah satu dukun asal Ghana itu sempet jampi kayaknya si Harry Kane. Dia bilang katanya gitu. saya nggak akan mencederakan Harry Kane, cuman saya akan menyulitkan mereka gitu saat melawan Ghana gitu. Dan nyatanya benar. Ternyata masih berlaku ya. Kita nggak tahu ya itu beneran, maksudnya apakah sebuah kebetulan. Tapi selain itu emang Thomas Tuchel, kita bicara taktikal sekarang. Iya. Thomas Tuchel kan memang agak masih kesulitan ya kalau dia melawan tim yang low block. Nah benar, penyakit lamanya di Chelsea itu masih ke bawah ya. Iya, penyakit dia di Chelsea dulu zaman musim keduanya dia ya, kenapa akhirnya Chelsea agak turun ya performanya, karena kalau ketemu tim low block mereka nggak bisa bongkar kebuntuan itu, padahal mereka punya Harry Kane, punya Bellingham, bahkan punya winger cepat kayak Bukayo Saka, Madueke, dan menurut gue itu bisa dimanfaatin sih buat counter attack ya. Forum-forum di fans Inggris juga sempet menyinggung, nyesel nggak sih lu nggak bawa Palmer? Ya iya. Tapi kita kalau ngelihat Palmer juga lawan low block musim lalu ya, based on musim lalu ya, itu juga PR banget. PR juga kan, dia terlalu kurang mungkin karena cedera ya, faktor cedera juga. Jadi kayak kreativitasnya agak menumpul sejenak gitu ya. Oh iya, kalau ngomongin Inggris tuh ternyata ada fun fact nih. Dia tuh setelah dari Euro 2021 dia tuh selalu imbang di match kedua fase grup. Oh iya ya. Ada fun fact. Dan di 4 edisi tersebut berarti mereka cuma bisa cetak 1 gol. Di Piala Dunia 2022 dan itu ketemunya USA. Nah, selain itu mereka cuma bisa imbang 0-0. Jadi banyak berseliweran di media juga katanya, apakah ini kutukan? Karena sudah 4 edisi. Inggris selalu imbang di laga kedua fase grup. Tapi buat fans Inggris, kalian optimis gak sih? Kan karena ini tahun 2026, tepat 60 tahun yang lalu tim jagoan kalian juara ya, tahun 1966. Dan kalau ngelihat sekarang, optimis gak kalian dengan Bellingham, dengan Harry Kane, dengan Madueke di wing kanan kalian? Jujur kenapa ya, aku bingung gitu ngelihat Thomas Tuchel kenapa sering startingnya tuh Madueke ketimbang Bukayo Saka. Kenapa nggak langsung Bukayo Saka aja gitu? Apa ini masalah match fitness, jadi menjaga kebugaran? Karena kan emang fase grup kan kayak ya kita pengen menang, tapi kayak itu lebih ke uji coba banyak pemain. Iya, gitu itu kan. kesempatan pelatih juga buat rotasi banyak pemain karena pertempuran yang sebenarnya ada di babak gugur. Iya benar. Tapi kadang kalau
banyak tim-tim yang terlalu banyak uji coba di fase grup, akhirnya mereka gugur duluan, dan itu merupakan salah satu yang jadi pertimbangan juga mungkin ya bagi para pelatih. Iya. Dan kebanyakan para pelatih itu ngamanin di 2 laga pertama. 2 laga pertama mereka menang. Nah, dan di sisa terakhir baru kebanyakan rotasi. Iya, kayak makanya gitu. sempat ada kekhawatiran di sekitar camp timnas Inggris. Reece James kabarnya Ya, ada rumor ya. rumornya dia cedera hamstringnya kambuh. Aduh, Ada sayang itu banget. kita nggak tahu itu beneran cedera hamstring atau cuma kekhawatiran. Jadi makanya kemungkinan di pertandingan terakhir melawan Panama ya. Melawan Panama pasti Inggris bakal pelapis sih udah itu. Kayaknya diistirahatin ya. Diistirahatin sih sebagian besar pemainnya sih kayaknya. Iya, karena bek kanan utamanya selain James tuh ada Spence. Iya ada Spence juga di match kemarin dia baru diomel-omelin tuh sama Tuchel. Iya. Karena terlalu banyak delay bola. Oh iya. Dan ya nggak heran sih karena performanya di Spurs juga ya dia nggak terlalu bagus. Tapi sebenarnya. dia startingnya Spurs juga kan. Dia starting terus di Spurs. Iya, pembahasan Inggris kali ini sepertinya akan menjadi penutup ya bagi kita malam hari ini. Thank di you. edisi SSB kali ini ya. Dan minggu depan mungkin kita akan bahas yang udah mungkin prediksi 32 besar kali ya. Boleh, prediksi 32 besar. Iya, prediksi 32 mungkin minggu depan kita bahasnya. Minggu depan prediksi yang lolos 16 besar gitu kali ya. Oh, ya pokoknya kita bahas 32 besar kayak minggu depan nih kita. By the way, terima kasih teman-teman semuanya yang udah mau menyaksikan Challenge Football Media SSB ya. Khususnya SSB ini karena ini tuh segmen khusus sebenarnya. Segmen khusus spesial Piala Dunia. Cuman ada di Piala Dunia 2026 kali ini yang tempatnya bagus banget. Tempatnya disponsorin oleh Ascot Sudirman Jakarta. Thank you Ascot Sudirman Jakarta udah menyediakan tempat ya. Ya, dan ngasih kesempatan juga buat kita take konten, buat kita ngobrol-ngobrol tentang bola ya kan, Piala Dunia kali ini. Iya, benar. Dan dekorasinya mantap banget guys tuh. Jangan lupa kalian kalau lagi di daerah Sudirman atau di daerah Jakarta atau mungkin nanti lagi cari hotel buat di GBK nanti nih. Oh iya, nanti Chelsea datang nih. Karena ke GBK nggak terlalu jauh kan? Nggak terlalu jauh. Ini mah merem juga nyampe. Iya, nyebrang doang ini. Iya, jangan lupa nginepnya di Ascot Sudirman Jakarta. Thank you. Oke, terima kasih. Gua Aris. Gua Samuel. Pamit undur diri. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian buat nonton video ini. Thank you guys. Thank you. Bye. Bye-bye.